Pada sesi statistika deskriptif kali ini berjudul distribusi frekuensi. Ada 4 hal yang akan dibahas di sini, yaitu yang pertama bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Sedangkan yang kedua bagaimana menentukan tepi-tepi kelas atau class boundaries. Ya. Kemudian selanjutnya bagaimana menghitung titik tengah kelas atau class midpoint. Dan yang keempat, bagaimana cara menghitung distribusi frekuensi relatif, ya. Oke, kita langsung mulai dengan bagaimana membuat atau menyusun tabel distribusi frekuensi. Pada awalnya akan ada data mentah seperti ini. Kalau kita perhatikan pada data mentah ini, kita lihat bahwa data-data mentah ini terdiri dari 10 kolom yang sama dan 7 baris yang sama. Sehingga kita bisa kalikan 7 baris kali 10 kolom. Kita akan dapatkan angka 70. Jadi N-nya 70 di sini. Nah, sebelum masuk pada tahapan atau langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi, data-data ini perlu disusun mulai yang paling kecil sampai yang paling besar, ya. Seperti ini. Kita lihat. Data yang paling kecil ketika kita susun, kita dapat angka 25. Ini disebut X1. Sedangkan angka yang paling besar yaitu 88. Kita sebut dengan X70 karena data di sini sebanyak 70, ya. Tapi jika data terlalu banyak, sebaiknya kita menggunakan bantuan komputer. Kita bisa pakai macam-macam software seperti Statistika, Minitab, Stata, dan sebagainya, ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi sebelum kita menyusun tabel distribusi frekuensi, semua data kita susun dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Setelah itu kita masuk pada tahapan membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu menentukan banyaknya kelas atau simbolnya K kecil. N kita ketahui 70. Kemudian di sini kita menggunakan formula dari Sturges, yaitu 1 tambah 3,3 kali log N. Itu sama dengan K atau banyaknya kelas. Nah, N di sini kita ketahui 70. Jadi log N itu kita ganti dengan log 70. Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Kemudian kita tambah dengan 1. Log 70 terdapat angka 1,8451. Kita bulatkan 4 angka di belakang koma. Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Kita dapat angka 6,089. Kemudian kita tambahkan dengan 1. Kita dapat angka 7,09. Kalau kita bulatkan tanpa koma menjadi 7, ya. Jadi ingat selalu jangan Anda menambahkan 1 tambah 3,3 kemudian dikalikan dengan 1,8451. Tapi kita kalikan dulu 3,3 kali 1,8451. Kemudian kita tambah dengan 1, ya. Oke. Selain dari rumus Sturges ini, kita bisa gunakan juga rumus yang lain, yaitu 2 pangkat K lebih besar N. Maksudnya di sini begini. Kalau K itu kita ganti dengan angka 6, artinya 2 pangkat 6 itu 64. Mana yang lebih besar? 64 atau 70 N di sini? 70 kan? Nah, di sini belum memenuhi syarat K sama dengan 6. Kita tambah lagi 1. Jadi K sama dengan 7. 2 pangkat 7 sama dengan, kalau kita lihat di sini, 128. 128 ini sudah lebih besar dari N sebanyak 70.
sehingga memenuhi syarat. Nah, kalau kita lihat kedua formula ini, kedua-duanya memberikan hasil yang sama, yaitu sebanyak 7 ya. Jadi banyaknya kelas di sini atau K sama dengan 7. Oke, selanjutnya kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu menentukan interval kelas. Simbolnya C kecil di sini. Awalnya kita cari nilai yang paling kecil. Kita sudah tahu nilai yang paling kecil itu 25, kita sebut dengan X1. Sedangkan nilai yang paling besar adalah 88. Untuk menentukan interval kelas, ada formula di sini. Caranya Xn dikurangi dengan X1 dibagi dengan K. Xn di sini kita ganti dengan X70 dikurangi dengan X1 dibagi dengan K. X70 itu 88 dikurangi dengan X1 25 dibagi dengan K sama dengan 7. Sehingga kita dapatkan 63 bagi 7. Angkanya persis 9 ya. Nah, interval di sini sama dengan 9. Biasanya dalam ilmu statistik lebih disukai dibulatkan dengan kelipatan 10. Jadi mulai dengan langkah kedua ini kita ingat interval kelas adalah sama dengan 10 ya. Oke, kita lanjut lagi pada langkah berikutnya, yaitu langkah yang ketiga, yaitu menentukan batas kelas. Batas kelas bawah dari kelas 1 adalah 25. 25 ini adalah data yang paling kecil ya. Kalau kita ingat data yang paling kecil itu 25. Dengan interval sebesar 10, maka batas kelas atasnya sampai angka 34. Jadi kita mulai di sini hitungnya. 25 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi ada 10 interval, maka sampai pada angka 34. Itulah kelas nomor 1 ya. 25 dengan interval 10 sampai dengan 34. Cara yang sama dilakukan pada kelas kedua, ketiga, keempat, 5, 6 sampai kelas yang ketujuh ya. 34 mulai dengan 35 sampai 10 itu 44 dan seterusnya. Oke. Demikianlah tahap yang ketiga. Sekarang kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu memasukkan semua data pada kelasnya. Pada tabel di sini kita lihat ada 7 kelas, ya, dengan kelas masing-masing. Sekarang kita masukkan data di sini dengan memakai cara frekuensi turus, ya, yaitu dengan garis, ya. Kita lihat pada rentang kelas 25 sampai 34. Ada berapa banyak sih angka yang muncul pada data? Kita lihat ya. 25 sampai 34 kita lihat. 25, 31, 33 masuk. 35 tidak masuk karena batas atasnya hanya sampai dengan 34. Jadi hanya ada 3 yang muncul. 1, 2, 3. Di sini kita tulis 3. Demikian juga pada kelas yang kedua, ya, 35 sampai 44. Ada berapa banyak data yang muncul? Di sini kita sudah tulis 4 ya. Kita lihat 35 sampai 44 ya. Lihat 35 sampai 44. 1, 2, 3, 4. Ini tidak masuk karena sudah melebihi 44 ya. Oke. Jadi cara yang sama kita lihat pada kelas yang ketiga 45 sampai 54, kelas 4, 5, 6, 7 cara yang sama kita cari. Di sini pada tabel ini kita sudah dapatkan masing-masing frekuensi pada tiap kelas. Dan total di sini kita sebut dengan sigma Fi atau jumlah frekuensi adalah 70 sama dengan nilai N tadi ya. Jadi sigma Fi itu sama dengan N sebanyak 70. Sigma itu jumlah ya. Oke. Kemudian inilah tabel distribusi frekuensi yang sudah kita susun ya. Kita punya 7 kelas di sini. Ada 7 kelas.
dengan kelas masing-masing, mulai dengan nilai yang paling kecil 25 sampai ada 10 intervalnya dengan frekuensi masing-masing ya. Jadi inilah tabel distribusi frekuensi yang sudah kita susun dengan keempat langkah tadi ya. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu menentukan tepi-tepi kelas atau class boundaries. Ada dua, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Tepi bawah kelas itu kita kurangkan dengan 0,5, sedangkan tepi atas kelas kita tambahkan dengan 0,5 ya. Untuk lebih jelas kita lihat contoh selanjutnya ya. Di sini ada dua kolom ya. 1, 2. Seandainya kita punya kelas 25 sampai 34, maka tepi bawah kelas 25 ini kita lihat 25 kita harus kurangkan dengan 0,5 sehingga menjadi 24,5. Sedangkan tepi atas kelas 34 di sini kita tambahkan dengan 0,5 sehingga menjadi 34,5. Tepi bawah kelas di sini menjadi 24,5, sedangkan tepi atas kelas menjadi 34,5. Oke. Selanjutnya ada contoh yang di sini 25 sampai 34,9. Di sini kita perhatikan sudah ada satu angka di belakang koma. Maka tepi bawah kelas menjadi 25 dikurangi dengan 0,05 bukan 0,5 lagi ya. Sehingga menjadi 24,95. Demikian juga tepi atas kelas menjadi 34,9 ditambah dengan 0,05 bukan 0,5 lagi sehingga menjadi 34,95 ya. Contoh selanjutnya, kalau seandainya kita punya dua angka di belakang koma, misalnya 25 sampai 34,99, maka tepi bawah kelas menjadi 25 dikurangi dengan 0,005 sehingga menjadi 24,995. Tepi atas kelas menjadi 34,99 ditambah dengan 0,005 sehingga menjadi 34,995. Oke, jelas ya di sini. Kita perhatikan kalau di sini tanpa koma, di sini ada satu koma, di sini ada dua angka di belakang koma ya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu menghitung titik tengah kelas atau class midpoint. Kalau kita lihat pada tampilan ini bahwa titik tengah kelas atau X kecil itu batas bawah ditambah batas atas dibagi dua ya. Kalau pada contoh sebelumnya di mana kelas 1 itu kita punya 25 sampai 34 ya. Sehingga 25 sampai 34 maka nilai tengah atau titik tengahnya adalah 25 tambah 34 bagi 2 sama dengan 59 bagi 2 sama dengan 29,5 ya. Jadi itulah perhitungan titik tengah kelas ya. Selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Kita perhatikan tabel yang paling kanan, ini distribusi frekuensi relatif ya. Perhitungannya seperti ini. Pada kelas 1 distribusi frekuensi relatif itu 3 bagi 70 kali 100%. Sehingga kita dapat angka 4,29% ya. Lihat tanda panahnya. Demikian juga pada kelas yang kedua, distribusi frekuensi relatif
itu 4 bahagi 70 kali 100, kita dapat 5,71% ya. Makna di sini yaitu seberapa banyak sih share dari kelas 1 ini terhadap keseluruhan ya. Jadi share-nya adalah sebanyak 4,29% ya. Demikian juga pada kelas yang kedua, share-nya itu sebanyak 5,71% ya. Dan seterusnya pada kelas 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dan jumlahnya di sini harus menjadi 100%. Oke. Kita perhatikan sebelum saya tutup di sini, kita perhatikan di sini ada saya highlight dengan macam-macam warna. Kita lihat di sini 29,5 ini warna hijau ya. Di sini saya tandai warna hijau. Kemudian 3 di sini warna ungu. Kemudian di sini juga ada warna biru. Kemudian di sini 70 ya. Kemudian yang ini tepi-tepi kelas ini yang tadi. Ya, yang ini ada warna ya. Tepi kelas bawah dan tepi kelas atas. Ya. Oke. Demikian. Terima kasih.